Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hana Melia dari kelas 12 MIPA 2. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian praktik biologi kelas 12 di SMA Negeri 5 Depok yang mengambil tema bioteknologi. Jadi kita akan mencari tahu dulu apa itu bioteknologi. Nah, jadi bioteknologi ini berasal dari 3 kata bahasa Latin. Yang pertama ada bios yang artinya hidup, tekno yang artinya penerapan, dan logos yang artinya ilmu. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa bioteknologi adalah ilmu yang mempelajari prinsip pemanfaatan atau penerapan makhluk hidup dengan menggunakan suatu teknik untuk mengubah bahan mentah melalui transformasi biologi menjadi produk jadi yang bermanfaat. Bioteknologi sendiri sudah dimanfaatkan oleh nenek moyang kita sejak ribuan tahun lalu, dan perkembangannya pun dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama ada periode bioteknologi tradisional. Masa ini ditandai dengan mulai adanya pemanfaatan fermentasi yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengawetkan makanan. Contohnya itu ada pembuatan bir yang berbahan dasar ragi yang dilakukan oleh masyarakat Babilonia. Namun saat itu masyarakat belum mengenal istilah bioteknologi dan fermentasi karena belum ada ilmu yang mengkajinya. Yang kedua ada periode bioteknologi ilmiah. Pada masa ini masyarakat mulai menyadari bahwa proses fermentasi yang mereka lakukan tidak terjadi dengan sendirinya. Oleh karena itu mulai muncul banyak penelitian yang menggunakan prinsip-prinsip ilmiah untuk meneliti fermentasi. Dan ditemukan hasil bahwa di dalam ragi terdapat enzim yang dapat mengubah gula menjadi alkohol. Lalu disusul juga dengan adanya istilah bioteknologi yang dikemukakan oleh Carl Erecki pada tahun 1919. Nah, pada saat itu juga bioteknologi sudah mulai dimanfaatkan untuk penggunaan obat-obatan seperti antibiotik. Lalu yang ketiga ada periode bioteknologi modern yang sudah sampai saat ini kita rasakan dan dapat kita lihat bagaimana perkembangannya. Melalui zaman yang semakin maju dan teknologi yang semakin canggih, manusia mulai mencari upaya untuk membuat bahan pangan menjadi lebih efektif dan efisien. Maka dari itu mulai muncul bioteknologi modern. Ditandai dengan adanya enzim endokleasa retriksi yang dapat memungkinkan kita untuk memotong dan menyisipkan DNA ke dalam makhluk hidup lain. Bioteknologi sendiri terbagi menjadi 2 jenis, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional adalah proses bioteknologi yang dilakukan dengan cara sederhana dan dengan bantuan mikroba. Bioteknologi ini sudah mulai dilakukan sejak dari zaman nenek moyang. Contohnya adalah fermentasi dan hidroponik. Dan contoh produk-produknya itu seperti tape, tempe, yogurt, susu, dan lain-lain. Dan bioteknologi modern adalah metode bioteknologi yang dilakukan dengan menggunakan prinsip rekayasa DNA dengan cara memodifikasi gen-gen spesifik dan menyisipkannya ke organisme lain. Bioteknologi ini mulai berkembang setelah ditemukannya struktur DNA dan diaplikasikan pada bidang pangan, pertanian, dan juga bidang kesehatan. Pada ujian praktik kali ini, saya akan membuat tape singkong yang diolah melalui cara fermentasi pada bioteknologi konvensional. Fermentasi sendiri adalah proses perubahan enzimatik secara anaerob yang dihasilkan dari senyawa organik yang lebih kompleks yang nantinya akan dipecah menjadi senyawa organik yang lebih sederhana. Proses ini memanfaatkan mikroorganisme yang tidak patogen sehingga akan aman bila kita makan. Proses ini nantinya akan menghasilkan alkohol, asam, dan juga gas. Nah, hasil perubahan tersebut juga dapat kita lihat di perubahan tape singkong setelah mengalami fermentasi nanti. Dan berikut adalah cara kerja dan pengolahan yang saya lakukan untuk membuat tape singkong. Untuk bahan dan alat, saya menggunakan singkong cukupnya, lalu ada daun pisang, ada ragi tapai. Untuk alatnya ada panci pengukus dan wadah untuk fermentasi. Pertama-tama, potong kedua ujung singkong karena kedua ujung itu merupakan bagian yang keras dan harus dibuang.
Lalu kupas kulit singkong dengan perlahan-lahan agar dapat terkupas dengan baik. Setelah singkong selesai dikupas, bagian luar atau permukaannya bisa dikerik. Hal ini untuk membuat singkong lebih bersih dan agar tidak licin, juga membuat rasa singkong jadi lebih enak setelah direbus. Belah kedua ujung singkong agar saat direbus matangnya bisa secara merata. Cuci singkong dengan air bersih. Pastikan sudah tidak ada lagi kotoran yang menempel pada singkong dan jangan biarkan kulit singkong licin. Setelah singkong telah dicuci bersih, siapkan panci pengukus. Isi panci dengan air secukupnya agar dapat mengukus singkong. Masukkan singkong satu persatu ke dalam panci dan penuhi panci dengan singkong yang tersisa. Kukus singkong dengan api yang sedang dan tunggu kurang lebih selama 30 menit. Bungkus ragi dengan kain pembungkus, lalu haluskan sampai menjadi bubuk, yang nanti akan kita bubuhkan ke atas singkong yang sudah matang. Setelah singkong matang, siapkan sebuah wadah untuk meletakkan singkong, yang nanti akan didinginkan sebelum diberikan ragi. Setelah itu, siapkan wadah fermentasi. Saya menggunakan daun pisang untuk melapisi wadah fermentasi agar lebih kedap udara. Setelah singkong sudah kering dan benar-benar dingin, baru bubuhkan ragi yang tadi telah kita tumbuk halus. Bubuhkan secara rata ke seluruh permukaan singkong. Tepuk-tepuk secara perlahan agar bubuk keluar. Lakukan sampai singkong habis. Susun semua singkong yang telah dibubuhi oleh ragi ke dalam wadah. Selanjutnya, setelah semua singkong telah dibubuhi oleh ragi, tutup wadah fermentasi dengan daun pisang. Tutup dengan beberapa lapis agar benar-benar kedap dari udara. Tindih daun pisang dengan benda-benda berat. Saya menggunakan piring untuk menindih bagian atas dari tempat wadah fermentasi agar lebih kedap udara. Setelah itu, singkong akan kita diamkan selama 2 hari sampai tapai jadi. Dan setelah 2 hari, ini adalah hasilnya. Tapai sudah jadi.
Warnanya menjadi kekuningan dan tidak putih seperti sebelum difermentasi. Teksturnya pun menjadi lembut dan lunak. Rasanya manis dan memiliki aroma yang menyengat. Selanjutnya kita akan membahas tentang hasil dari praktek tape singkong. Dapat kita lihat, pada hari pertama yaitu sebelum fermentasi dimulai, tapai tidak memiliki rasa, tidak memiliki aroma, teksturnya masih keras, dan warnanya berwarna putih. Dan setelah fermentasi, yaitu setelah 2 hari, tapai mulai memiliki rasa manis, lalu teksturnya menjadi lunak, lembut dan berair, aromanya menyengat, dan warnanya menjadi kekuningan. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa perubahan-perubahan tersebut bisa terjadi? Dalam proses pembuatan tape singkong, terjadi proses yang dinamakan fermentasi. Fermentasi yang terjadi dalam pembuatan tape singkong disebut sebagai fermentasi anaerob atau fermentasi yang tidak memerlukan keberadaan oksigen di dalam prosesnya. Nah, reaksi yang terjadi di dalam pembuatan tape singkong ini dapat dijabarkan menjadi gula atau glukosa dicampur dengan ragi yang memiliki mikroba dengan proses anaerob akan menghasilkan alkohol, karbon dioksida, dan energi. Rasa manis pada tape singkong atau kandungan glukosa pada singkong dipengaruhi oleh keberadaan pati atau karbohidrat yang terdapat di dalam singkong dan pengaruh dari enzim serta kerja mikroorganisme yang ada pada ragi, di mana ragi memiliki enzim yang dapat memecah karbohidrat menjadi glukosa. Rasa manis ini juga dipengaruhi oleh proses hidrolisis yang terjadi pada proses perebusan singkong, di mana saat proses hidrolisis terjadi, pati akan dipecah atau diubah menjadi glukosa. Oleh karena itu, rasa manis dapat muncul pada tapai meskipun sebelumnya singkong tidak diberikan gula. Sehingga semakin banyak keberadaan pati atau karbohidrat di dalam singkong, akan semakin baik kerja enzim dan kerja mikroba ragi, sehingga rasa manis pada singkong akan semakin kuat. Kandungan gula pada tapai singkong juga mempengaruhi tekstur dari tapai. Nah, sebelum fermentasi, tekstur singkong masih sedikit keras atau agak keras. Dan setelah fermentasi terjadi, tekstur singkong menjadi lembut, lunak, dan sedikit berair. Hal ini terjadi karena mikroba pada ragi akan memakan glukosa yang merupakan zat penyusun singkong dan menggantinya dengan zat alkohol. Oleh karena ini, tekstur singkong yang tadinya keras akan menjadi lembut dan berair. Selain itu, terjadi perubahan pada aroma tapai singkong. Sebelum difermentasi, singkong tidak memiliki aroma. Namun setelah difermentasi, singkong memiliki aroma yang menyengat. Aroma ini berasal dari alkohol yang muncul di dalam singkong. Selain karena pengaruh mikroba, alkohol ini juga dapat timbul karena pengaruh enzim zimase, yaitu enzim yang terdapat di dalam ragi yang memiliki fungi jenis kamir, di mana enzim ini dapat mengubah glukosa menjadi alkohol dan karbon dioksida. Karena peristiwa-peristiwa inilah terjadi perubahan pada rasa, warna, aroma, dan tekstur singkong pada tapai. Sehingga rasa singkong tapai menjadi semakin manis, teksturnya menjadi lembut dan berair, memiliki aroma yang menyengat, warna yang menjadi kekuningan, dan tape singkong jadi memiliki kandungan alkohol. Kesimpulan dari praktikum ini adalah tape singkong diolah dengan metode fermentasi atau bioteknologi konvensional, di mana masih dilakukan dengan cara yang sederhana dan tidak memerlukan teknologi yang canggih. Fermentasi ini disebut juga dengan fermentasi anaerob, yaitu fermentasi yang tidak melibatkan oksigen. Setelah fermentasi terjadi, terdapat perubahan pada rasa singkong yang menjadi manis, teksturnya yang menjadi lembut, lunak, dan berair, warnanya yang menjadi kekuningan, aromanya yang menyengat, serta timbul kandungan alkohol di dalam tapai. Perubahan-perubahan ini terjadi karena pengaruh dari kerja mikroorganisme serta enzim yang terkandung di dalam ragi, di mana kedua benda ini mengubah dan menimbulkan glukosa serta alkohol di dalam tapai. Dan dari praktikum ini pula dapat dikatakan bahwa
Fermentasi tape singkong dapat dilakukan dalam waktu 2 hari saja. Saran saya bagi Anda yang ingin membuat tape singkong, gunakanlah bahan-bahan serta alat yang bersih, agar tidak ada bakteri yang dapat membuat tapai busuk. Serta pastikan tapai dalam keadaan yang kedap udara, agar dapat jadi dengan sempurna. Sekian praktikum dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan ada salah kata. Terima kasih.